ya kita pertama kali dapat 60 juta pegang cash gimana? Ya gimana enggak? Wah gila nih duit men gitu kan. Itu 60 SMA juta men ya. SMA 60 ya gitulah. Cuman, bahkan sampai vice presidennya pun turun langsung ke kita. Setelah dari situ berlanjutlah ke proyek-proyek besar sampai ada satu titik dan satu momen di mana nih ngefotoin lagi di atas angin nih. Ya nggak sih? Dalam 2 bulan kita hampir jarang di rumah. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum. Salam. Kita ngapain sih, Tan? Gue gak tahu kan gue diundang ke sini. Ini gue minum lah ya. Minum. Haus. Udah dari 2 jam yang lalu tuh. Adem sih bener. Adem ya? Adem. Gimana? Dari mana aja nih? Jadi selama setahun gue nggak ketemu lo tuh, nggak usah deh. Kita kemarin ngapain aja sih? Pernah ada proyekan apa aja sih? Waktu kita lulus ini emang kita teman SMA ya guys ya? Ya. Teman SMA yang mana emang ngebuat proyek bareng dari awal. Terus emang gue pernah bilang ke Bintang untuk kayak kita kalau berbisnis bareng ya. Ya. Dan ternyata emang jalan gitu ya. 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 Ya kalau kita flashback ke 2020, di mana itu jadi golden years-nya gua, Afif dan Gading ya, terutama dalam hal mendevelop suatu bukan industri tapi media lah ya, suatu media yang nggak besar banget sebetulnya. Dan itu juga berdiri karena memang dari awal bukan karena keinginan dari kita bertiga. Sebenarnya kan kita sebetulnya di awal bukan ngedirin ini kan awalnya, tapi kita ngebikin satu produk di bidang fashion. Ya namanya nggak usah disebut karena memang itu juga akhirnya tutup karena ada persoalan internal lagi internal yang belum siap dan tidak ada mentor. Akhirnya tercetuslah ide-ide suara motor. Oke, akhirnya ketika bisnis di bidang fashion itu akhirnya tutup, adalah inisiasi dari Gading, Afif dan gua terutama pada saat itu. Kalau kita flashback ke tahun 2020 lah ya, di bulan Juni kalau nggak salah, ingat gue. Di bulan Juni itu kita bikin ada salah satu media namanya nyeleneh karena emang kepikirannya juga bukan dari hal yang kita pikirin matang-matang kan. Dari mana sih tuh? Kepikirannya dari mana? Jujur nih, apa? Jujur ya. Ini mungkin yang tahu sedikit. Ini brandnya dulu apa tuh? Brandnya ada nih, bentar lagi nih ya. Ada namanya ngefotoin.id. Yes. Di 2020 lah itu berdiri. Nama itu bukan dipikirin dari gue nyari referensi. Ya, ini kenapa gue harus bilang gue? Tapi emang gue pada saat itu yang kepikiran akhirnya. Bukan dari referensi yang banyak, bukan dari kompetitor besar, tapi karena gue lagi boker. Ini gue jujur, kan gue sampein kan, ini gue nemu nama nih, namanya ini, nyeleneh sih, namanya ngefotoin.id. Terus akhirnya kan ada pertanyaan kan dari kalian, ini konteksnya cuma foto, enggak, kita general aja. Cuma memang girohnya atau semangatnya dari awal adalah kita pengen membesarkan UMKM untuk foto produk pada saat di pandemi COVID lagi tinggi-tingginya tuh di 2020 kan. Akhirnya kita berinisiasi untuk membantu tuh pelaku-pelaku UMKM untuk bisa memperkenalkan produk mereka melalui digital marketing dengan budget yang murah tapi hasilnya maksimal. Walaupun endingnya yang kita terima proyeknya juga besar, alhamdulillahnya. Proyek pertama yang kita dapat ada salah satu rekanan juga dari internal, akhirnya itu cukup besar dan akhirnya menumbuhkan pride dan semangat teman-teman semua untuk bisa ngejalanin ngefotoin kan pada saat itu. Akhirnya sudah dijalankan dan luar biasa, impressionnya bagus. Akhirnya juga pun kita diberikan satu privilege berupa aset ya, yang sampai sekarang masih kita jaga dan masih kita rawat sampai sekarang dan masih kita pakai juga. Itu sama Afif dari Gading terutama masih dipakai. Akhirnya setelah dari situ berlanjutlah ke proyek-proyek besar sampai ada satu titik dan satu momen di mana nih ngefotoin lagi di atas angin nih. Ya nggak sih? Dalam 2 bulan kita hampir jarang di rumah. Lo berangkat hari Senin misalkan ke salah satu kota, let's say Jogja pada saat itu, pulang hari, gue lupa pulangnya hari apa, langsung ke Ciamis, Bandung, balik 2 hari, berangkat ke Kalimantan.
Cirebon misalnya pokoknya ke kota itulah ya, kota itu. Terus habis itu balik, prepare cuma 2 hari, kita berangkat lagi ke luar kota lagi, dan itu memang hampir 1-2 bulan lah ya, yang memang benar-benar dari pola hidup juga berantakan sekali, tidur tuh nggak jelas ya kan, tapi itu di atas angin lah. Tapi akhirnya teman-teman belajar, gua belajar, Afif Gading belajar bahwa sukses itu bukan lo yang tidurnya cukup, meraih mimpi itu bukan dari tidur ternyata kan, tapi meraih mimpi itu dari bagaimana lo bisa bekerja keras dan memastikan bahwa diri lo punya kapabilitas untuk melakukan suatu hal. Itu yang akhirnya gue belajar, teman-teman belajar sampai detik ini. Gue bisa melihat Afif growing up dengan segmentasi bisnis yang dia jalani. Gading pun growing up dengan konsistensinya dia menjalankan bisnis di bidang media, creative space. Dan akhirnya sekarang Afif dan Gading mendirikan kembali ngefotoin.id yang sempat hilang di telan bumi selama 1 tahun. Sebetulnya 1 tahun tadi ya, kalau kita di awal video 1 tahun gue dan Afif tidak ketemu itu adalah dimana ngefotoin pada saat itu betul-betul menghilang dan tidak tercium lagi nih nama dan harumnya ngefotoin pada saat itu. Akhirnya di detik ini di bulan Oktober 2022 Afif dan Gading berinisiasi untuk membangkitkan kembali, dan sempat ngobrol-ngobrol sama gue dalam banyak hal. Akhirnya gue juga support mereka untuk gimana caranya mereka nge-build, ngefotoin lagi dengan pride yang pernah dibuat dan pernah dibangun oleh teman-teman, terutama oleh gue. Karena bagaimanapun ngefotoin ini menjadi batu loncatan gue dan lu juga terutama kan, untuk bisa ngefotoin atau ngebikin diri kita pribadi bisa paham bahwa bisnis itu is not that easy dari yang kita lihat di YouTube dan referensi-referensi orang-orang besar lainnya kayak gitu. Iya, ya benar-benar apa yang Bintang bilang benar banget sih. Jujur ya, kalau dari gue sendiri, sudut pandang gue sendiri dari awal ngefotoin itu dibuat itu karena emang yang tadi gue bilang, gue emang mau proyekan kan sama si Bintang dari awal SMA. Yes. Karena bukan mau proyekan, karena emang kita udah proyekan bareng di sebuah industri kayak gini juga, industri kreatif juga. Waktu itu untuk buku tahunan sekolah. Yes. Alhamdulillah kebetulan gue disuruh pegang buat megang kan buku BTS. Nah terus akhirnya kita kerja sama bareng. Habis kerja sama bareng terus kayak kenapa ini cuan banget nih? Terus kenapa nggak bikin? Kenapa nggak lanjut aja nggak sih gitu kan? Iya. Kenapa nggak bikin sendiri? Ya kita pertama kali dapat 60 juta pegang cash gimana? Ya gimana nggak? Wah gila nih duitnya men gitu kan? 60 juta men SMA 60 ya gitulah. Cuman itu bukan menjadi salah satu hal yang jadi tolak ukur utama ya. Gitu. Tapi itu buat jadi semangat kayak kenapa nggak jalanin bisnis yang seperti ini ya? Yes, betul banget. Gitu. Terus ya udah, terus lama-lama ketemu Bintang terus-terusan kita ngobrolin sama Gading juga, terbuatlah yang tadi Bintang bilang untuk ngefotoin.id. Nah, terus juga alhamdulillah ya dengan adanya ngefotoin itu 2 tahun ya? 2 tahun ngefotoin. Ngefotoin udah 2 tahun gitu berdiri. Terus banyak pengalaman banget dari jatuh bangun walaupun apapun itu. Tapi alhamdulillahnya karena gue bukannya bermaksud sombong ngefotoin banyak proyekan terus, tapi untuk di sekitar lingkungan kita tuh udah di SMA kebetulan kayak udah banyak yang tahu untuk pakai proyek tuh kemana gitu. Ya walaupun ada lah tempat-tempat lain, cuman alhamdulillah kita bikin itu terus proyekannya ya mungkin hampir setiap minggu. Setiap minggu ada terus. Ya bukan bermaksud itu ada cuannya, emang ada cuannya, tapi pengalaman itu 2 tahun pengalaman itu tuh kayak ngebuat gue buat grow up terus tentang kayak gini di dunia industri kreatif gitu. Sampai akhirnya ada salah satu perusahaan BUMN ya, di bawahnya BUMN, gue nggak mau nge-spill namanya, tapi mungkin teman-teman terdekat kita berdua tahu ini perusahaan apa, karena kita mengumbar juga pada saat kita lagi nge-project di salah satu perusahaan ini gitu kan, yang cukup besar dan cukup pride juga. Akhirnya ya walaupun memang endingnya sih baik ya, tetap baik, cuman memang tidak berlanjut aja, tetap baik, cuman tidak berlanjut. Tapi itu yang jadi pride gua adalah ketika memang perusahaan sebesar itu, bahkan sampai vice presidennya pun turun langsung ke kita untuk gimana caranya lo bantu kita deh, bahasa kasarnya kayak gitu. Akhirnya gua merasa bahwa wah ini ngefotoin di atas angin banget nih gitu kan. Walaupun akhirnya emang ya tidak sebaik yang kita kira juga, karena memang dari kemampuan dan kapabilitas kita untuk mengimbangi perusahaan sebesar itu masih belum ada kapabilitasnya, jauh banget lah. Karena butuh modal
dan mental sebetulnya yang memang mau dan siap untuk ngejalanin project di perusahaan tersebut. Cuman dari mereka kita buatin video demonya aja itu mereka udah seneng banget, walaupun sebetulnya kalau tahu ya, kalau kita boleh spill, itu buatnya tuh dari iPhone sebetulnya. Yes. Ya kan, pakai iPhone, pakai stabilizer handphone, that's it, dan hasilnya ternyata memuaskan kayak gitu ya. Gue sangat bersyukur lah ketika ada orang merasa puas dari karya yang dibuat pada saat itu gitu loh, dan dia merasa di atas angin itu sangat, walaupun memang akhirnya banyak plan yang tidak terjalankan dari ngefotoin kayak gitu. Cuman itu the best moment lah ya, pengalaman yang cukup baik pada saat itu. Gue sedikit nambahin, gue bukan berarti sombong gitu, kita pernah proyekan ini itu kayak yang udah di atas gitu, kita naik daun atau apa. Yes. Itu nggak cukup kalau kita nggak punya link, guys. Link itu maksud gue apapun pekerjaan lo, networking itu lo butuhin nggak sih? Betul ya, banget lah. Terutama gue yang sekarang lagi ya akhirnya gue bisa dibilang bukan cabut ya, cuman memang gue menjauh lah dari teman-teman yang ngefotoin, karena memang gue mau fokus di bidang gue yang sekarang gue tekuni di bidang pendidikan gue ya, terutama di bidang hukum. Jadi akhirnya gue sedikit menghilang lah dari situ, dan gue akhirnya belajar untuk gimana caranya gue bisa lebih mature lagi di bidang yang gue tekuni sekarang, terutama di bidang hukum. Jadi akhirnya dan linknya juga sebetulnya akhirnya gue juga bertemu dengan beberapa pihak yang akhirnya gue sangat berterima kasih untuk membantu gue untuk belajar di bidang hukum kayak gitu sampai detik ini. Makanya tadi gue juga sepakat sama lo soal networking sih. Networking itu penting banget, walaupun lo apapun pekerjaan lo, networking itu penting lah. Yes. Ibaratnya lo, gue bukan mendiskreditkan pekerjaan ya, cuman misalkan pekerjaan lo, let's say office boy atau apapun, itu pun butuh relasi. Betul. Lo tidak akan bisa masuk untuk menjadi bagian daripada satu perusahaan atau mungkin outsourcing dari satu perusahaan atau satu manajemen kalau tidak ada networking ya is nothing gitu loh. Soalnya nggak tahu ya, mungkin label di Indonesia atau gimana, gue ngeliatnya kalau nggak punya networking lo nggak bakal bisa masuk gitu. Iya betul. Soalnya dari gue SMA ya, gue kenal itu dari SMA ya, dari gue SMA kuliah, terus kok networking yang masuk penting itu ya di Indonesia ya. Betul. Dan akhirnya kan kita juga bisa kayak gini karena jejaring ya, walaupun sebenarnya kita kalau boleh jujur, gua Afif dan Gading tuh di SMA nggak ada deket-deketnya. Gading ya Gading, Afif gue ya gue gitu loh. Kalau waktu bahasa SMA kayak beda geng gitu loh. Beda geng. Tapi akhirnya kita bisa develop satu bisnis bareng lah. Karena walaupun beda geng gitu, gue ngeliatnya si Bintang sama Gading ini kayaknya satu visi apa yang gue kerjain, dia juga satu visi sama kita berdua, sama gue sama Gading gitu. Gading juga begitu sebaliknya. Makanya kenapa ke develop ngefotoin ini gitu. Terus selanjutnya selama setahun tuh ngapain aja sih pas kan ngefotoin tuh 2 tahun ya? Yes. Di 2000 berapa? 20 ya terakhir? 2021 terakhir. 2021. Terus katanya lu sempat menjauh tuh. Where do you go? Gue pada saat gue akhirnya menjauh atau ya bisa dibilang bahasa kasarnya cabut lah ya. Cabut lah ya, nggak usah menjauh lah. Terlalu halus bahasa gue gitu kan. Pada saat gue cabut, ya gue memutuskan untuk yang pertama ya gue menekuni bidang gue lah, bidang hukum. Gue magang di salah satu instansi pemerintahan. Akhirnya pun gue sampai detik ini gue masih bisa dibilang gue internship di salah satu law firm dan di salah satu lembaga bantuan hukum. Ya di LBH lah, gue lebih sering ikut atau internship di LBH gitu, dan sempat juga ada salah satu atau beberapa segmentasi bisnis yang di-develop bareng-bareng sama rekan-rekan gue yang lain kayak gitu. Ya, gue hilang tuh karena itu. Gue mendevelop sesuatu. Terus juga gue menekuni bidang gue, terutama di bidang hukum yang memang gue memproyeksikan diri gue untuk nantinya terjun di bidang lawyering misalkan, atau jaksa atau hakim dan lain sebagainya. Gue butuh pengalaman itu. Gue butuh praktik, karena pekerjaan hukum itu yang gue lihat adalah pekerjaan profesional yang memang bertolak belakang dengan industri yang kita bangun di 2020 ya. Walaupun memang ternyata basicnya adalah gue harus cari kemampuan di diri gue yang lain, jangan cuma di bidang hukum aja gitu loh. Karena ya ibaratnya lu kalau mau makan bisa lah, cuman kan lu pengen jajan, lu pengen belajar dan lain sebagainya, jadi butuh ada di bidang-bidang lain lah kayak gitu. Oke, berarti sampai sekarang tuh? Sampai detik ini. Oke. Sebenarnya gue jadi pengen nanya, sebenarnya ngefotoin masih ada nggak sih? Nah, kalau ada atau enggaknya
gue nggak tahu ya, cuman ternyata setelah kita ngobrol ya kan, ngefotoin itu nggak pernah mati seperti yang dilihat di sosial media ternyata kan. Cuma memang orangnya aja, individunya yang ternyata hilang satu persatu dengan kesibukannya masing-masing. Dan ternyata ngefotoin growing up lagi di 2022 nih yang gue denger nih. Dan akhirnya kenapa ada acara ini gitu ya, acara atau program lah ya bisa dibilang ya, atau ya podcast santai kayak gini atau ngobrol-ngobrol santai kayak gini, itu juga karena inisiasi lo. Dan gue salut banget sama lo tahan banting untuk lo mau ngefotoin lagi sampai akhirnya ngefotoin ada lagi nih sekarang kan. Dan hari ini gue diundang untuk bisa hadir, dan gue rasa ngefotoin nggak mati sih kayak gitu, cuman hilang individunya aja kayak gitu. Iya, bener sih. Kayak soalnya ya, gue ngeliat peluang ngefotoin dari dulu udah banyak banget. Terus kenapa gue bilang, kalau bilang gue tahan banting, jujur karena gue tuh prinsipnya kalau ngeliat peluang tuh nggak akan segan-segan lah. Yes. Mau orang bilangnya itu kecil lah, peluangnya maksudnya cuannya kecil lah, apapun itu gue hantam aja karena gue masih belum tahu fokus gue di mana. Yes. Makanya dari situ tuh gue apapun peluangnya gue ambil. Yes. Nah di saat yang ngeliat ngefotoin sampai usaha 2 tahun berjalan kayak gitu tuh gue merasa kayak wah gila, ini udah lama banget gue bisa bertahan di ngefotoin. Ternyata sekuat ini tuh berarti entah tim yang satu visi atau emang ngefotoin ini tuh adalah sebuah jawaban sih buat buat usaha-usaha gue yang kedepannya gitu. Karena nggak gampang loh bertahan untuk di 2 tahun itu nggak gampang loh. Karena pernah ngejalanin bisnis 8 bulan mati ya? 9 bulan? 9 bulan ya? Iya. 9 bulan mati di F&B ya? F&B. Lagi nekat bangun F&B di tengah-tengah pandemi tuh. Yes. Tapi cukup nekat sih itu. 2020 awal-awal pandemi kita ngebangun F&B ya. Yes. Ngebangun F&B ya, alhamdulillah berjalan sampai 9 bulan. Terus karena faktor diusir RT, diusir Satpol PP, ya akhirnya kita harus kembali lagi ke rumah. Ya kita ke rumah lagi lah, karena COVID masih tinggi pada saat itu. Gitu. Jadi apa nih yang mau digarap selain itu? First of all, gue pengen bilang good luck untuk ngefotoin dengan branding yang baru, dengan kemasan yang gue rasa ini udah keren banget sekarang. Lo mau terjun di dunia yang lebih luas selain yang pernah dijalankan di ngefotoin. Gue bisa bilang lo keren, lo hebat banget karena tahan banting kayak gini nggak gampang, pembelajarannya nggak mudah. Dan akhirnya lo bisa yakin bahwa ngefotoin itu jawaban buat lo gitu kan. Gue rasa kalau lo balik nanya ke gue apa yang mau lo garap, kayaknya kalau dulu mungkin orang taunya ngefotoin itu gue gitu loh, karena branding gue susah banget lepas dari ngefotoin. Sampai ya kurang lebih 6 bulan gue keluar dari ngefotoin tuh gue susah banget lepas tuh branding gue. Orang-orang masih nanya ngefotoin ke gue. Akhirnya kan ada media lain kan yang waktu itu gue sempet join, orang-orang baru terdistraksi untuk merubah image gue ke media yang baru kan. Nah untuk ngefotoin gue rasa lo garap apapun lah ya, soal event organizer atau apapun itulah, gue masih awam sekali sebetulnya di bidang itu. Gading lo yang lebih paham, apalagi lo yang memang dunia pendidikan lah ya linear lah ya, dengan apa yang lo tekuni di dunia pendidikan lo kan. Walaupun Gading sedikit melenceng nih anak hukum satu itu, tapi terjunnya di sini, tapi lo keren ding, lo masih bisa bertahan sampai akhirnya lo menciptakan creative space untuk orang-orang kreatif yang mau punya wadah kayak gitu. Dan harapan gue adalah untuk ngefotoin terutama bigger than before, sudah pasti belajar dari pengalaman dan buat hal gila, lebih gila lagi dari yang pernah pas ada gue, pas enggak ada gue mungkin lo buat lebih gila lagi. Karena kalau gue di spill dikit sama Afif, hal gilanya sangat gila nih sebetulnya, out of context dari ngefotoin yang sebelumnya. Cuman ya lo harus berani keluar dari hal itu gitu loh, untuk lo bisa nge-build ngefotoin ini lebih besar lagi kayak gitu. Dan harapan gue adalah lo dan Gading bisa growing up lebih besar lagi, dan semoga kita bisa duduk di satu meja, di satu kursi bareng-bareng untuk cari ketawa lo. Gue ngomong tipe deh,
Intinya kita bisa duduk bareng-bareng, diskusi bareng-bareng untuk ngomongin gimana lo punya bisnis, gue punya bisnis, Gary punya bisnis. Tapi kalau bisa kita silaturahmi lagi, gue akan menyempatkan diri gue untuk silaturahmi lagi kayak gitu. Jadi itu adalah sedikit background lah dari kita berdua. Yes. Tapi niatnya dengan adanya program ini tuh kita belum pastiin sih nama program ini apa. Belum pastiin. Nah, tapi adanya wadah program ini niatnya teman-teman di luar sana mungkin yang masih pengen belajar tentang berusaha, kita juga sama-sama belajar di sini. Gue nggak bermaksud menggurui. Yes. Maksudnya kita sama-sama belajar dari mungkin kita bikin konten kayak gini, kita bisa ngebuat orang yang mau menjadi pengusaha atau mencari modal atau apapun itu bisa ada guidance yang gue bilang, ada step by stepnya buat ngelanjutin usaha-usaha yang mereka tekuni gitu. Niatnya intinya dari wadah ini kita bisa belajar bareng-bareng sama teman-teman semua mungkin yang di dalam sana. Kita bisa bikin konten bareng di sini, mungkin pengalaman kalian lebih banyak. Betul. Gitu aja sih dari kita. Dari gue sedikit, dari gue banyak. bukan. Intinya semoga apa yang ngefotoin dan creative space lagi bangun, lagi develop, semoga bisa lancar. Amin amin. Dan lo bisa settle lagi seperti golden years-nya ngefotoin di 2020. Dan amin amin. Harapan gue itu aja mungkin. Gue gak mau banyak-banyak karena ini terlalu panjang nanti videonya, karena ini cuma intro untuk creative space dan ngefotoin, memperkenalkan dirinya lagi. Oke, thank you semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro. Dah.